Selamat pagi, Shalom Ibu Bapak dan Saudara kasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Sapa Pagi hari ini, hari Selasa 28 Januari 2025. Dan renungan pagi ini dengan tema atau judul Merawat Kehidupan. Saya mengambil satu ayat dari Kolose pasal 3 ayat 23 yang tercantum di sini. Kolose 3 ayat 23 dengan bacaan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, pasti ayat ini adalah ayat yang sudah sangat sering kita dengar. Dan jujur buat saya pribadi, ayat ini adalah ayat yang selalu memotivasi saya ketika saya kecewa dengan orang-orang di sekitar saya. Ini pengalaman pribadi. Jadi ini adalah salah satu ayat yang memotivasi saya untuk boleh terus membuat saya merawat kehidupan saya, kesehatan saya terutama. Ketika saya mulai dikecewakan oleh seseorang yang entah itu di lingkungan, terutama di lingkungan sekitar. Kalau di lingkungan rumah, ya pasti langsung sudah rekonsiliasi itu dengan gampang. Ayat ini sekali lagi membuat saya pribadi bisa merawat kehidupan saya, terkhusus merawat kesehatan saya. Ya, karena apapun juga yang saya lakukan, ya saya harus melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga sekecewa apapun saya tetap bisa melakukan tanggung jawab saya dengan sungguh-sungguh. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dengan judul renungan merawat kehidupan, ada dua hal yang hari ini atau pagi ini akan saya ulas secara singkat. Yang pertama adalah merawat diri sendiri. Itulah kenapa tadi di awal saya mengatakan ayat ini adalah salah satu ayat yang memotivasi saya untuk bisa merawat kesehatan saya. Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, tubuh kita sebagai manusia terdiri dari 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Untuk tubuh, merawat tubuh, ya seperti yang tadi, mungkin kita bisa merawat tubuh supaya sehat dengan makan makanan yang sehat. Kita punya takaran sendiri menurut riwayat kesehatan kita. Makanan sehat seperti apa yang kita konsumsi, ya kita sendiri yang tahu. Kemudian yang berikutnya adalah selain makanan, ada olahraga. Berolahraga ini ya kadang-kadang buat kita ini ya banyak magernya, ya malas gerak. Niat ada, tetapi kretek atau semangat untuk melakukannya itu ada, tapi untuk mengeksekusinya itu kadang sulit, termasuk saya. Kalau itu udah dikasih Tuhan, bersyukur di GKJ Manado ini ada komunitas goes, ya, yang di situ ada Pak Prapto Adi, Gun Prapto, Agus Hadi Prabowo, dia Putri Leksono, dan kakung-kakung lainnya, termasuk ada yang muda di dalamnya, ada Mas Novan gitu ya, boleh saya sebut, mohon maaf ya. Yang goesnya dilakukan setiap Sabtu atau mungkin di hari-hari libur ya, tanggal merah. Kemudian di pemuda pun juga ada badminton, olahraga badminton yang dilakukan kalau nggak salah di hari Rabu, setiap hari Rabu, dulu Jumat ya, atau mungkin Minggu. Tapi sekarang informasi yang saya dengar dari pemuda lah di hari Rabu, dan itu dilakukan di salah satu gor di dekat area Manoan. Makan sehat dan olahraga adalah salah dua cara kita untuk merawat kehidupan kita atau merawat tubuh kita. Yang berikutnya dalam merawat kehidupan diri sendiri adalah merawat jiwa dan roh. Saya sangat yakin sekali bahwa Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan selalu merawat jiwa dan roh. Ini Sapa Pagi hari ini, atau Sapa Pagi yang selalu kita lakukan rutin, adalah
salah satu bagian dari cara kita untuk merawat jiwa dan roh kita. Sapa pagi, doa pagi, ya. Kalau di GKJ Jumat Malam, tiap hari Rabu pagi. Tetapi juga saya sangat yakin bahwa kita memiliki waktu teduh sendiri. Entah itu pagi, atau bahkan mungkin bisa dilakukan siang bagi bapak ibu atau para kakung yang stay di rumah, atau bahkan mungkin malam ketika menutup seluruh aktivitas. Itu semua adalah bagian-bagian yang kita lakukan untuk merawat diri sendiri, ya. Merawat kehidupan, yang poin pertama adalah merawat diri sendiri, tubuh, jiwa, dan roh. Apakah kita sudah melakukannya? Monggo kita renungkan sendiri untuk diri kita masing-masing. Poin yang kedua, Bapak Ibu, merawat alam sekitar. Tadi yang pertama merawat diri sendiri, yang kedua merawat alam sekitar. Seperti yang kita ketahui minggu lalu, pada hari minggu lalu, atau mungkin 2 minggu lalu, saya lupa, mohon maaf, kita memasuki bulan penciptaan. Jadi memang ini sengaja saya masukkan merawat alam sekitar. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, merawat alam sekitar, alam yang ada di sekitar kita atau bumi yang ada kita tinggali adalah sebuah pemberian Tuhan yang luar biasa. Di Kejadian saat penciptaan, Allah menciptakan manusia di bagian yang paling akhir setelah semuanya tertata, semuanya disiapkan. Manusia atau kita diciptakan, yang artinya bahwa Allah sudah mempersiapkan alam ini untuk dinikmati oleh manusia atau dikelola oleh manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak kekurangan makanan, bisa nyaman hidup. Oleh sebab itu, merawat alam sekitar. Saya bersyukur kalau saya melihat pendeta GKJ Manoan yang sudah purna maupun yang sedang bertugas. Semuanya saya lihat suka merawat tanaman. Sehingga gereja kita ini menjadi kelihatan asri, hijau gitu ya. Dan itu menambah kesegaran, ya tidak hanya dipandang mata, tetapi untuk kesehatan kita. Segar, ya, ada kandungan oksigen di sekitar gereja itu tinggi gitu ya, kelihatan hijaunya, asrinya gitu. Ini adalah bagian dari kita merawat alam sekitar, merawat kehidupan. Saya berharap juga Bapak Ibu di rumah pasti punya tanaman ya, punya tanaman untuk dirawat sebagai bentuk hiburan, pelepas stress release. Ketika merawat tanaman itu menjadi sebuah imun tersendiri. Waduh, senang ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, 2 poin tadi adalah, jadi judul renungan kita adalah merawat kehidupan. Poin yang pertama adalah merawat diri sendiri, merawat kesehatan tubuh, merawat jiwa dan roh. Kemudian poin yang kedua adalah merawat alam sekitar. Pertanyaan untuk kita refleksikan bersama adalah, yang pertama, apakah kita telah merawat tubuh, jiwa, dan roh kita dengan baik sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan? Sekali lagi, apakah kita sudah merawat tubuh, jiwa, dan roh kita dengan baik sebagai bentuk penghormatan, ungkapan syukur kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan? Pertanyaan yang kedua, apakah kita sudah merawat lingkungan sekitar kita, alam sekitar kita dengan baik? Mari kita melakukannya sekali lagi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang mengingatkan kami untuk merawat kehidupan kami. Kolose 3 ayat 23 mengingatkan kami, mengajarkan kepada kami agar kami melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saat ini Tuhan, kami ingin merawat kehidupan kami
dengan cara kami merawat diri sendiri dan merawat alam sekitar sebagai wujud ungkapan syukur kami atas apa yang sudah Tuhan perbuat kepada kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan mengakhiri Sapa Pagi hari ini dan kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami, baik itu pekerjaan kami di rumah, di kantor, maupun dengan interaksi dengan lingkungan sekitar kami. Biarlah tangan Tuhan yang selalu memimpin kami, membersamai kami. Di dalam nama Yesus, kami serahkan doa permohonan kami. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian Sapa Pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam Patenggilan.